Saudara, hari ini kita akan memikirkan bagian berikut dari doa Bapa kami, yaitu kalimat, datanglah kerajaanmu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 bagian A. Kalau saya sebut 10A, 10B, 10C ini coba membagi berdasarkan baris-baris saja begitu saudara ya. Jadi datanglah kerajaanmu. Nah saudara, bagian ini menunjukkan kepada kita adalah satu bagian yang indah, yang berbicara tentang kerajaan Allah. Datanglah, ini harus dipahami bukan bagaimana kita mengadakan satu kerajaan Allah, melainkan mengakui adanya kerajaan Allah dalam hidup di dunia ini. Datanglah kerajaanmu itu bukan berarti kerajaannya itu masih jauh di sana, begitu loh ya. Jadi belum datang dalam dunia, karena Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, begitu kan. Nah, istilah kata sudah dekat itu orang bilang dari dulu sudah dekat, kapan dekatnya, begitu kan. Nah, saudara, kerajaan Allah sudah diproklamirkan di dalam dunia ini, dalam diri Yesus Kristus. Jadi, pada waktu kita menaikkan doa, sampai pada kalimat, datanglah kerajaanmu, sekali lagi itu bukan mengadakan kerajaan itu, melainkan mengakui adanya kerajaan itu di dalam hidup ini, yaitu kerajaan Allah. Nah, bagian berikut yang perlu kita pikirkan adalah datanglah juga merupakan satu sikap memohon dari umat yang mengerti makna kerajaan bagi hidupnya. Karena tanpa kehadiran kerajaan, doa bukan apa-apa. Kita memahami makna arti kerajaan itu. Karena kerajaan yang dinyatakan di dalam hidup kita lah, maka hidup kita punya makna. Tanpa kerajaan itu kita tidak punya makna. Tanpa kerajaan kita bukan apa-apa, saudaraku. Jadi pengakuan dari kita datanglah kerajaanmu menjadi satu kerinduan. Di mana ini menjadi satu wujud, satu pengharapan yang pasti. Satu kerinduan yang sangat dalam dari umat Allah. Jadi kalau saya boleh mengatakan ini wujud sebuah pujian pengharapan yang pasti. Dan kerinduan yang mendalam dari umat Allah. Coba saudara perhatikan bagaimana para pemazmur menaikkan dan menyatakan kerinduan mereka. Dalam Mazmur nomor 26 ayat 8 dikatakan begini. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Wah, tuh saudara sekali. Kerinduan yang mendalam. Untuk hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Bukan karena rumahnya nggak ada loh. Kitanya yang mau ke sana. Kitanya rindu di sana. Itu loh maksudnya. Iya. Jadi saudara mesti selalu memandang pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian Alkitab ini secara tepat konteks. Kalau nggak bisa repot nanti saudara ya. Saudara bisa salah pendekatan nanti. Seakan-akan kerajaan itu bisa satu kerajaan yang pasif. Kitanya yang aktif begitu loh. Jadi kita mau datang ke sana, kita mau deketin ke sana. Padahal kerajaan itulah yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita rindu itu ada dalam hidup kita. Itulah pengharapan kita. Dan pengharapan itu menjadi satu pengharapan yang pasti. Karena di dalam Kristus Yesus, Ia sudah mengerjakannya. Ya. Pemazmur dalam Mazmur Daud pasal 23, ayat yang ke-6 bagian yang terakhir itu juga mengatakan. Diam di dalam rumah Tuhan adalah kerinduanku seumur hidupku. Wah, tuh indah sekali saudara. Jadi kalau saudara melihat undangan atau kalimat datanglah, itu menjadi satu pemahaman pengertian yang sangat indah. Itu menjadi satu kerinduan yang sangat mendalam dari hidup umat orang percaya. Datanglah harus dipandang dengan tepat di dalam hidup ini. Artinya begini saudara. Kalau dikatakan datanglah, lalu saya menyebut itu satu pengharapan. Datanglah, ya. Tapi saudara ingat ya, bukan mengadakan kerajaan, melainkan mengakui kerajaan itu sudah ada. Nah, datanglah. Kalau saudara mau lebih pas membacanya itu begini. Biarlah kerajaanmu ada dan menetap dalam hidupku. Bukan karena kerajaanmu belum ada. Tapi masalahnya di dalam hidupku loh. Bagiku loh. Itu saudara. Bisa ngerti ya. Kalau saya bilang saya harap. Bukan berarti belum ada. Ada. Sudah. Lalu apa yang kau harap? Di dalam hidupku nyata kerajaan itu. Makanya aku berkata datanglah. Jadi seperti saya tadi mengatakan di bagian depan. Ini pujian pengharapan yang pasti. Kerinduan yang mendalam. Bukan terhadap apa yang belum datang. Apa yang sudah ada. Apa yang sudah datang. Tetapi supaya nyata ada di dalam hidupku. Itu persoalannya. Iya. Nah, jadi saudara-saudara.
Saya berharap kiranya dia bermurah hati. Saya berharap kiranya Tuhan berbelas kasihan, berkenan, hadir dalam hidup saya. Nah, itulah semangat waktu mengatakan, datanglah kerajaanmu. Sehingga ini sikap orang beriman yang benar, yang selalu haus dan rindu bersekutu dengan Tuhannya. Ini menjadi kerinduan yang mendalam bagi anak-anak Tuhan yang mengerti statusnya. Jadi saudara dan saya waktu mengatakan datanglah kerajaanmu, itulah yang ada di dalam benak kita. Loh, aku rindu, aku mau, itu dalam hidupku. Ingat ya, bukan karena kerajaan itu belum ada, sudah ada. Ya. Tapi bagaimana supaya kerajaan itu nyata dalam hidup kita? Itu kerinduan kita. Kiranya dia berbelas kasihan pada kita. Itulah pengharapan kita. Maka doa itulah doa yang indah. Seharusnya itulah keinginan kita. Apalagi sih keinginan anak Tuhan kalau nggak tinggal bersama dengan Tuhan. Ya. Bukan sekedar keinginan basa-basi, ya. Minta mobil, minta rumah, lunas kredit ini dan itu. Bukan nggak boleh doa begitu, saudara. Silakan. Tapi kalau itu melulu yang jadi warna doa saudara sehari-hari, apa saudara nggak patut bertanya-tanya kan? Lalu di mana pemahaman saudara tentang cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan dicukupkan bagimu. Karena yang kau cari bukan kerajaan Allah, tapi kebutuhan hidupmu melulu, begitulah. Ini hati-hati. Nah, sekarang kita memikirkan makna kerajaan itu sendiri, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan kerajaan? Kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Nah, saudara, menarik sekali catatan tentang kata kerajaan Allah. Atau sering juga disebut kerajaan sorga. Atau istilah-istilah yang sama maknanya dengan kerajaanmu. Itu muncul khususnya di dalam 3 Injil sinopsis. Ya. Dalam kitab Injil Matius, istilah kerajaan Allah itu muncul 4 kali. Sementara kerajaan sorga dipakai 33 kali. Lalu dalam Injil Markus itu muncul 14 kali. Dalam Injil Lukas muncul 32 kali. Kerajaan Allah, kerajaan sorga atau yang sepadan dengan pengertian itu. Nah ini saudara menunjukkan bahwa penekanan berulang-ulang ini menunjukkan sangat pentingnya berita ini. Sangat pentingnya hal kerajaan sorga ini di dalam kehidupan orang percaya. Nah jadi saudara, berulang berita Injil untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya. Karena memang konsep kerajaan ini harus dipahami secara utuh dalam hidup kita. Konsep kerajaan ini harus betul-betul kita mengerti. Karena kerajaan itulah tempat kita dicatat sebagai warga negara yang baru. Karena kerajaan itulah tempat di mana kita ada dan Allah memerintah. Karena kerajaan itulah akan menjadi pola hidup kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, kerajaan yang catat sangat penting, yang sangat banyak sekali oleh Injil dan menjadi penting itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Ya, jadi kerajaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang mati, bangkit dan naik ke sorga. Jadi keutuhan kerajaan itu ada pada diri Kristus. Di dalam karya yang sudah dia kerjakan, dia sudah memenangkan pertempuran, dia sudah menegakkan kerajaan. Kerajaan yang menang, kerajaan yang kekal, kerajaan yang memiliki pengharapan. Kerajaan yang mampu memberikan perlindungan bagi warganya. Coba saudara membandingkan dengan konsep kerajaan dalam dunia ini. Yang datang silih berganti, jaya sesaat lalu hilang. Tidak pernah abadi. Iya kan? Nah jadi saudara-saudara memperhatikan. Bagaimana juga Yesus pernah menekankan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang berperang melawan Baal-zebul, melawan kekuasaan setan. Dan kerajaan itu sudah menang, saudaraku. Kerajaan di dalam diri Yesus Kristus. Kerajaan yang konsepnya sudah muncul dalam perjanjian lama, tetapi masih dalam bayang-bayang. Bagaimana Allah memerintah umat itu dengan cara yang sangat luar biasa. Menuntun, membimbing mereka dalam perjalanan hidup mereka. Dengan pola teokrasi. Allah yang memerintah. Tetapi rupa-rupanya orang-orang Israel selalu nggak puas, saudara. Sampai era Musa, Taurat tidak didapatkan, hanya mereka hidup di bawah hakim-hakim. Nggak puas. Lalu meminta mereka raja, saudara. Mereka ngotot. Tuhan izinkan. Maka berubahlah pola dari teokrasi menjadi monarki. Di mana ada raja.
Ternyata sejarah Israel mencatat bahwa raja-raja ini kemudian tidak lagi menjadi raja-raja yang bijak, dalam pengertian raja yang taat, yang takluk kepada Bapa di dalam sorga. Tapi menjadi raja lalim, raja yang memuaskan hawa nafsunya. Monarki atau aristokrasi, satu sistem kerajaan, ternyata telah membuat mereka porak-poranda. Tapi Tuhan izinkan semua itu. Sampai sistem kerajaan hancur. Lalu kembali ke era imam atau ke era rabi-rabi, para guru. Sampai kemudian Yesus datang kembali. Yesus datang kembali lalu mengatakan kerajaan sudah dekat, bertobatlah. Yaitu siapa? Dirinya. Kematiannya akan membereskan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka berita itu sudah dikobarkan, saudara. Supaya orang sadar dan tahu siapa dia. Tetapi untuk tahu siapa dia pun, itu anugerah. Itulah uniknya, saudaraku. Karena itu kalau boleh saudara menyapa dia sebagai Yesus Kristus Tuhan, bersyukurlah. Itu kemurahan yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu adalah kerajaan Tuhan di dalam hidup orang Kristen. Yaitu hidup yang dari, oleh, dan untuk Allah Sang Raja. Dari segala raja. Jadi waktu kita mengatakan datanglah kerajaanmu berarti kita sudah menempatkan diri kita. Kita sudah mengakui bahwa hidup kita hanyalah hidup dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Raja segala raja. Bagi Dialah segala kemuliaan. Waktu kita bicara dikuduskanlah namamu. Supaya pemerintahan Dia nyata dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Bukan kehendak kita. Jadi saudara, kerajaanmu itu, yaitu kerajaan Allah, melukiskan tentang pemerintahan Allah atas seluruh aspek hidup manusia. Khususnya tentu orang percaya. Sehingga Dia yang menebus dan memelihara, memampukan kita pula untuk berkarya bagi kebesaran kerajaannya. Sehingga sebagai warga kerajaan Allah kita memuliakan namanya. Sebagai warga kerajaan Allah kita bersaksi kepada dunia ini. Sebagai warga kerajaan Allah kita siap diuji oleh dunia ini. Yang kita mampu untuk mempertahankan prinsip kebenaran itu, saudaraku. Jadi pada waktu kita menaikkan doa lalu mengatakan datanglah kerajaanmu. Bagaimana sekali lagi saya ingatkan kita bisa memuaskan hawa nafsu kita dalam permintaan-permintaan kita. Kan aneh. Oleh karena itulah saudara. Waktu kita berkata datanglah kerajaanmu itu merupakan pengakuan sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang siap dan taat kepada segala ketetapan Allah Sang Raja. Apapun yang Dia putuskan bagi kita adalah baik. Masa kita mau ngatur Dia sih? Masa kita mau jadikan Dia sapam sih? Kan Dia raja. Kita rakyatnya, kita warganya. Nah, tapi yang lucu adalah seringkali kita melakukan itu sepertinya kita direktur dan Tuhan itu satpamnya. Atau seperti Jin dan Jun gitu ya. Saya suka ngambil contoh itu. Jinnya lebih jago dari si Jun. Tapi herannya, si Jun bisa ngatur si Jin. Ini kan tatanan nilainya sudah gak karu-karuan kan. Bingung saudara. Ini gimana ini? Siapa ngatur siapa ini? Yang lemah ngatur yang kuat. Rupa-rupanya itulah semangat. Memang semangat yang sangat dominan dalam hidup orang-orang berdosa. Hidup manusia gak peduli di gereja apa tidak di gereja. Maka kita mau memperlakukan Allah persis seperti itu. Allah yang hebat, yang maha kuasa itu adalah Allah yang harus memenuhi seluruh keinginan kita. Bukan sebaliknya. Kita yang menaruh diri kita di sana. Nah karena itu saudara, dalam semangat berdoa, waktu saudara mau maju menghadap, saudara mesti punya semangat untuk memasrahkan diri gitu. Itu sebab saudara seringkali ngambek kalau doanya nggak dijawab begitu kan ya. Marah, kecewa, sudah lama saya berdoa Pak, tapi mana nggak ada jawaban Tuhan. Ya gimana saudara mau minta jawaban Tuhan? Bukan nggak ada jawaban Tuhan, saudara nggak pernah ngerti jawaban Tuhan apa. Saudara juga nggak ngerti Tuhan itu siapa. Saudara cuma bermain-main dengan pikiran saudara sendiri kok. Ya, nah di situ saudara harus hati-hati saudaraku. Jadi saudara-saudara jadi persis kayak orang yang sebut di Karl Marx atau Freud ya dalam khotbah saya tentang iman Kristen dan agama. Orang-orang frustrasi yang kemudian datang dan meminta kepada Allah. Tapi di dalam konsep dan pemahamannya. Bukan mengerti siapa Allahnya. Datanglah kerajaanmu harus kita mengerti sebagai pernyataan kerinduan untuk selalu hidup dalam kerajaannya. Bukan keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya, saudaraku. Mestinya itu yang pertama. Nah kalau kita pergi datang berdoa kepada Tuhan. Lalu kita mengatakan Bapa kami yang di sorga.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa yang ada di benak kita, saudara? Ya, seringkali kan kita berangkat berdoa karena ingin meminta sesuatu, betul nggak? Makanya kalau kita lagi sengsara, lagi susah, lagi pusing begitu ya, banyak sekali waktu untuk berdoa yang kita mau pakai. Coba lagi seneng, ya, proyek lagi jalan, lagi bagus semua. Lalu kita mengatakan, aduh maaf, nggak punya waktu lagi untuk berdoa. Bukan nggak pengen sih, gitu saudara. Aduh, saudara kita ini anehnya luar biasa. Sementara yang lain lagi supaya kelihatan hebat retorika dalam doanya. Para pendeta-pendeta mulai menyusun kalimat-kalimat yang hebat, teriaknya kencang-kencang begitu ya, supaya kelihatan sangat rohaniawan. Tapi apakah hidup kita pasrahkan kepada Dia? Ya. Apakah kita selalu rindu untuk selalu hidup dalam kerajaannya, seperti apa yang Dia mau? Sehingga pendeta tidak memperalat doanya untuk mencari dan menambah pundi-pundinya. Ya, ini penting. Sementara si jemaat tidak juga menaikkan doa hanya dengan pengharapan supaya Tuhan memenuhi seluruh keinginannya. Oh, saudara-saudaraku, keinginan kita tidak pernah lebih baik dari kehendak Allah. Ya, permintaan kita tidak pernah melampaui pemberian Dia. No, saudara. Karena itulah di dalam semangat datanglah kerajaanmu, kepasrahan itu sudah dinyatakan. Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Kau mau, Tuhan. Karena itu juga permintaan doa kita harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam kerajaan Allah. Permintaan doa kita harus jadi satu permintaan yang menyenangkan hati Dia. Permintaan kita harus satu permintaan yang mewujudkan bahwa kita percaya Dia sangat mengerti apa yang kita mau, Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena Dia Raja kita dan Dia memerintah dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa mesti ngajarin Dia? Kenapa tidak memilih banyak waktu dalam doa untuk memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, belajar makin dekat dengannya, mengenal Dia? Mengapa tidak dalam doa muncul semangat kejujuran kita untuk mengakui kelemahan kekurangan kita, meminta tuntunan Dia, berbuka diri di hadapan Dia, mengakui segala kelemahan kekurangan supaya terus ada pertumbuhan dan kejujuran dalam hidup ini? Mengapa nggak begitu, saudara? Ya, saya pikir doa memang seringkali kurang disinggung dalam pengertian yang utuh. Doa seringkalinya disinggung sebagai satu solusi jalan keluar dari pergumulan orang percaya. Sedih sekali. Padahal doa sebenarnya harus merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Ada atau enggak ada masalah itu nomor 3, saudara. Ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan itu nomor 8, saudara. Tapi yang paling utama bersekutu dengan Bapa di dalam surga yaitu melalui doa. Karena itu dalam doa Dia mengatakan datanglah kerajaanmu. Itulah pengakuan orang percaya. Yang selalu haus bersekutu dengan Allahnya. Yang selalu haus untuk diperintah oleh Sang Bapa. Karena berapa bahagianya kita kalau diperintah oleh Allah. Ibrani mengatakan, aku mencambuk orang-orang yang kukasihi. Barang siapa yang tidak dicambuk oleh Allah, dia adalah anak-anak gampangan. Karena itu, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan Allah memerintah hidupnya, dia orang yang berbahagia. Tapi jika Allah tidak mau memerintah dia di dalam kekerajaannya, maka dia adalah warga gampangan. Iya kan? Sementara rupa-rupanya mental kita sebagai orang-orang Kristen adalah mental jadi anak-anak gampangan. Sebagai warga gampangan, sebagai warga murahan. Ini kita harus hati-hatilah, saudaraku. Itulah sebab menjadikan kekristenan itu menjadi kekristenan yang kelihatannya picisan, dicemooh orang. Kekristenan yang hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, tanpa pemahaman pengenalan yang otentik, yang utuh, yang sesuai dengan kehendaknya, yang firman-Nya. Karena itu, kita harus mengingat, di dalam semangat doa Bapa kami, doa yang kita naikkan bukanlah doa untuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan Allah kita. Bukan doa untuk mengumbar hawa nafsu kita, tapi doa justru untuk memahami hidup kita. Bukan doa untuk mengatur Allah, tetapi justru untuk memasrahkan diri kepada Allah. Karena Dia akan memberi apa yang kita perlukan di dalam hidup ini sesuai dengan ketetapannya, saudaraku. Kembali saya ingatkan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, kalau saudara tidak mencari kerajaan itu, saudara tidak hidup dalam kerajaan itu,
Saudara tidak hidup dalam kesungguhan seperti itu, saudara mau dapat apa? Saudara mau punya apa? Herannya saya tadi mungkin kita hafal gitu ya. Tapi itu dalam doa kita mau cari cuma kepuasan kita kok. Hawa nafsu kita kok. Kita nggak cari kerajaan Allah kok. Yang kita carikan keinginan kita supaya terpenuhi. Yang kita carikan bagaimana supaya cespleng didoakan begitu kan. Sampai dipikirkan lalu ada pendeta tertentu membuat metode terhadap doa. Doa yang efektif dan doa segala macam. Omong kosong itu. Hubungan dengan Allah adalah hubungan kejujuran kok yang paling penting. Dan setiap orang yang doanya dijawab bukan karena apa yang kau minta dapat. No. Orang yang doanya dijawab adalah orang yang berubah dalam hidupnya. Yang makin hari makin menyenangkan Allah. Dan bisa dibuktikan dalam kehidupan dengan sesamanya. Itulah doa yang dijawab. Karena doa selalu memberikan perubahan bagi hidup kita. Karena Allah makin nyata dalam pemerintahannya. Memerintah kita sebagai warganya. Saya tidak tahu siapa yang memerintah hidupmu. Dan saya tidak tahu kepada siapa saudara memasrahkan hidup saudara. Mempercayakan hidup saudara untuk diatur dan dituntun, dibimbing dalam hidup ini. Tapi saya harus berteriak pada saudara. Mari kita sama-sama memasrahkan diri kita kepada Dia Tuhan kita yang hidup. Mari kita taat kepada apa yang ditetapkannya. Supaya kita boleh hidup menyenangkan hati Dia. Tuhan menolong engkau. Tuhan menolong aku. Belajarlah taat dalam doamu. Amin.